Halo, selamat datang kembali ke channel ini dan semoga kalian masih sehat selalu dan tetap produktif tentunya. Kali ini saya akan membawakan suatu cerita dari seorang pemuda yang berjuang melawan ketidakadilan yang menimpanya dan berlatih keras untuk mendapatkan kembali kehidupan normalnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita dari film satu ini. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang ke depannya. Dan like jika kalian suka. Pada awal film, kita akan diperkenalkan oleh seorang pemuda bernama Daniel LaRusso yang baru saja pindah bersama ibunya dari tempat tinggalnya dulu, New Jersey, ke apartemen kecil di California. Karena ibunya baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan penerbangan di sana. Setibanya di sana, LaRusso pun disambut hangat oleh tetangga di sekitarnya. Salah satunya adalah Freddy Fernandez, seorang pemuda yang tinggal di apartemen nomor 17. Sambil berbincang, Freddy kemudian mengajak LaRusso untuk pergi ke pesta pantai keesokan harinya. Dan dengan senang hati, LaRusso menerima ajakan tetangganya itu. LaRusso lalu berterima kasih kepada Freddy karena telah membantunya membawa barang bidahannya. Di dalam rumah, ibunya meminta tolong kepada LaRusso untuk memanggilkan tukang pipa di sekitar lingkungannya karena keran wastafel di apartemen itu sudah rusak. LaRusso pun bergegas menuju rumah teknisi tersebut. Setibanya di sana, dia bertemu dengan teknisi tersebut yang bernama Mr. Miyagi, seseorang keturunan Jepang yang saat ini tinggal di California. LaRusso sedikit ketakutan melihat tingkah aneh Mr. Miyagi dan langsung pergi setelah dia meminta Mr. Miyagi untuk datang ke apartemennya. Keesokannya, LaRusso pergi ke pantai memenuhi ajakan Freddy tetangganya, dan di saat dia bermain di pantai, pandangan LaRusso teralihkan oleh seorang gadis yang cantik dan manis bernama Ali Miles. Tak lama setelah mereka saling mencari perhatian, keduanya pun berkenalan. Tapi di sisi lain, segerombolan pemuda bermotor datang menghampiri LaRusso. Salah satu pemuda tersebut bernama Johnny Lawrence, dan dia sepertinya memiliki hubungan serius dengan Ali. LaRusso yang melihat Ali diperlakukan dengan kasar oleh Johnny, menghampiri dan membela Ali. Tapi Johnny tak terima dengan kedatangan pemuda baru tersebut, hingga dia menghajar LaRusso karena sok menjadi pahlawan. Keesokannya terlihat wajah LaRusso lebam sebagian dan ibunya khawatir melihat anaknya menjadi seperti itu. Tapi LaRusso berkata bahwa hal ini disebabkan karena dia terjatuh dari sepedanya. Di saat dia berangkat sekolah, LaRusso menyadari bahwa Johnny dan gerombolannya ternyata juga bersekolah di sekolah yang sama. Di lain waktu, LaRusso yang sedang PDKT dengan Ali terus diawasi oleh Johnny dari kejauhan. Johnny pun merencanakan sesuatu yang jahat bersama temannya Bobby. Bobby dengan sengaja melakukan pelanggaran dengan menendang kaki LaRusso saat mereka bermain bola, hingga keduanya hampir ribut jika tidak dipisahkan oleh guru mereka. Sepulang sekolah, LaRusso dengan semangat berlatih karate dari buku panduan yang telah dia beli. Hingga beberapa saat kemudian, Mr. Miyagi datang untuk memperbaiki keran rumahnya yang bocor, sambil memperhatikan anak muda di depannya dengan semangat berlatih karate. Keesokan harinya, LaRusso bertemu dengan Ali di kantin. Ali meminta maaf kepada LaRusso karena mantan pacarnya Johnny terus mengganggunya. LaRusso pun dengan santai menanggapi hal tersebut. Di tempat lain, LaRusso sedang pergi ke sebuah restoran bersama ibunya, melihat sebuah dojo karate dan itu membuatnya tertarik untuk memasukinya. Walaupun naas, dia mengurungkan niatnya setelah melihat Johnny ternyata berlatih di dojo tersebut. Malam harinya, LaRusso yang sedang bersantai bersepeda kembali diusik lagi oleh Johnny dan gerombolannya, hingga LaRusso terjatuh tersungkur di jurang di bawahnya. Sekembalinya di rumah, LaRusso merasa marah dengan semua yang terjadi, hingga dia membuang sepedanya dan berkata kepada ibunya bahwa dia benci dengan semua hal yang terjadi di sini dan ingin kembali pulang. Di lain sisi, Mr. Miyagi pun sepertinya mendengar percakapan antara ibu dan anak tadi. Keesokan harinya, Mr. Miyagi diketahui telah memperbaiki sepeda milik LaRusso. LaRusso kemudian pergi ke kediaman Mr. Miyagi untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Mr. Miyagi lalu mengajak LaRusso untuk membuat seni dari sebuah tanaman bonsai. Mr. Miyagi berkata kepada LaRusso untuk berkonsentrasi
tenangkan pikiran dan bayangkan sebuah gambar pohon yang bagus. Dan tak lupa terus berlatih, kata Mr. Miyagi, sambil memberikan pohon miliknya kepada Larusso. Keesokan harinya, Larusso pergi ke sebuah pesta Halloween dengan kostum shower pemandian karya Mr. Miyagi. Dia pun bertemu dengan Ali di sana. Mereka berbincang sebentar hingga terlihat semakin akrab. Beberapa waktu kemudian, saat Larusso berada di kamar mandi, dia tak sengaja bertemu dengan Johnny, dan dengan segera Larusso melancarkan aksi balasannya, menyemprotkan air selang tepat di atas kepala Johnny. Johnny pun langsung berlari bergegas mengejar Larusso. Bersama gerombolannya, dia terus mengejar Larusso hingga dia mendapatkannya dan mengeroyok Larusso sampai dia terkapar. Untungnya, tiba-tiba Mr. Miyagi datang dan mengeluarkan seni bela dirinya untuk menolong Larusso. Johnny CS pun tak berkutik di depan kekuatan bela diri Mr. Miyagi, hingga mereka semua pun dikalahkan. Dan dengan segera Mr. Miyagi membawa pulang Larusso dan mengobati lukanya. Keesokan harinya, Mr. Miyagi menemani Nak Larusso pergi ke dojo di mana Johnny berlatih. Mr. Miyagi meminta tolong kepada guru dojo tersebut untuk menasihati para muridnya agar tak mengganggu Nak Larusso lagi. Tapi John Chris, guru di dojo tersebut, malah meminta untuk melakukan duel ulang karena di sini adalah tempat karate, bukan kelas prajurit. Dan kau juga telah mengajar para muridku, kata guru dojo tersebut. Mr. Miyagi pun menolak tawaran guru tersebut karena tempat ini lebih menguntungkan mereka dan memilih tempat yang lebih pantas, turnamen Alpha Lee yang akan diadakan sebentar lagi. Mr. Miyagi juga memberikan satu persyaratan lagi, yaitu agar Johnny CS, murid dojo tersebut, tak mengganggu Larusso lagi sampai waktu turnamen tiba. Sepulang dari dojo tersebut, Mr. Miyagi membawa Larusso pergi ke rumah tempat tinggalnya. Mr. Miyagi memberikan sedikit nasihat kepada Larusso untuk tetap teguh belajar karate dan mematuhi semua yang diperintahkan oleh gurunya tanpa pertanyaan. Pelajaran pertama pun dimulai. Mr. Miyagi menyuruh Larusso untuk mencuci semua mobil miliknya dan menggosoknya hingga catnya mengkilat. Dia juga memberikan sedikit tips untuk menggosokkannya dengan sebuah teknik yang baik dan pernapasan yang teratur, hingga semuanya bersih mengkilat. Keesokannya, Larusso kembali mendekati Ali. Tapi Johnny melihat kedua orang itu dari kejauhan dan rasanya ingin mengajar Larusso. Tapi dia ditahan oleh teman-temannya untuk bersabar hingga hari turnamen nanti datang. Larusso pun dengan sedikit sombongnya berkata kepada Ali, dia telah menyelesaikan urusannya dengan mereka untuk saat ini. Larusso juga mengajak Ali untuk pergi ke taman bermain malam minggu nanti, dan Ali dengan senang hati menerima ajakan Larusso, hingga mereka pun terlihat asik bermain permainan di taman tersebut. Keesokan harinya, Larusso kembali datang ke kediaman Mr. Miyagi untuk berlatih karate. Tapi Mr. Miyagi hanya menyuruh Larusso untuk menggosok lantai di rumah miliknya. Tentu dengan teknik dan pernapasan yang baik, kata Mr. Miyagi. Larusso pun menyanggupi permintaan Mr. Miyagi tanpa bertanya. Dan setelah semua pekerjaan selesai, Mr. Miyagi hanya menyuruh Larusso untuk kembali pulang dan datang lebih pagi keesokan harinya. Esoknya, Larusso kembali hanya diberikan pekerjaan rumah, yaitu untuk mengecat seluruh pagar Mr. Miyagi. Dan tentunya Larusso hanya bisa menyanggupi permintaan gurunya itu dengan wajah yang sedikit kesal. Keesokan harinya pun juga sama lagi. Larusso hanya mengecat rumah milik Mr. Miyagi. Namun kali ini Larusso merasakan semua yang telah dilakukannya tak memiliki arti dan mempertanyakan untuk apa semua ini dilakukan. Dia merasa dikerjai selama 4 hari ini hingga ingin pergi saja dari tempat itu. Mr. Miyagi pun menjawab keraguan Larusso. Dia menyuruh Larusso menunjukkan semua gerakan yang telah dilakukannya selama ini, seperti menggosok mobil, mengecat pagar, dan mengepel lantai. Dengan semua yang telah dipelajarinya selama ini, Larusso merasakan teknik karate di dalam dirinya muncul dengan sendirinya. Keesokan harinya, Mr. Miyagi mengajak Larusso ke sebuah pantai untuk melatih keseimbangannya dan memperlihatkannya teknik burung bangau miliknya kepada Larusso. Mr. Miyagi terus mengajarkan teknik keseimbangan kepada Larusso di sebuah kapal nelayan kecil. Larusso takkan belajar teknik pukulan sebelum dia menguasai keseimbangannya. Di lain waktu, Ali berjanji untuk bertemu dengan Larusso setelah pesta bersama kedua orang tuanya usai. Namun diketahui Ali tak kunjung datang, hingga Larusso pun datang menghampiri Ali lewat dapur.
Dia kemudian melihat Ali dan Johnny berdansa bersama. Tak kuasa melihat mereka berdua, LaRusso pun kabur hingga dia menabrak pelayan di depannya. Beberapa saat kemudian, LaRusso pergi ke kediaman Mr. Miyagi. Tapi Mr. Miyagi terlihat sangat mabuk dan menjadi orang yang berbeda pada malam itu. Dia menunjukkan sisinya yang lain, yang lemah dan tak berdaya. Diketahui bahwa malam itu adalah malam peringatan di mana istri dan anak Mr. Miyagi meninggal karena komplikasi saat melahirkan. Keesokannya, LaRusso kembali berlatih di sekitar pantai, dan kali ini dia berhasil menguasai teknik keseimbangan dengan baik. Mr. Miyagi pun lalu mengajarkan teknik pukulan kepada LaRusso, ditemani matahari senja yang menenangkan hati. Malam harinya, LaRusso yang sedang berulang tahun mendapatkan hadiah dari Mr. Miyagi, sebuah mobil klasik kesayangannya. Dia berikan kepada LaRusso yang sedang berulang tahun. LaRusso pun pergi dengan mobil tersebut untuk bertemu dengan Ali dan meminta maaf tentang hal yang sebelumnya terjadi. Esoknya, hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Hari turnamen All Valley yang diadakan untuk melihat siapa yang akan menjadi nomor 1 di wilayah tersebut. LaRusso ditemani Mr. Miyagi dan Ali pergi mendaftar turnamen tersebut. Tapi di saat dia sedang bersiap untuk berganti baju, dirinya kembali diusir oleh Johnny CS dan gerombolannya. Walaupun untungnya ada petugas yang melerai di sana. Semua hal di sana adalah hal baru baginya, baru juga untuk Mr. Miyagi. Mereka pun juga tak mengetahui aturan apa saja yang ada di arena tersebut. LaRusso pun sedikit kesulitan di awal-awal dia bertanding. Dia terus melangkah keluar ke area matras untuk menghindari serangan. Mr. Miyagi pun memberikan sedikit tips kepada LaRusso untuk terus berkonsentrasi, juga perhatikan keseimbangan. Dan akhirnya LaRusso pun berhasil mengalahkan lawannya pada babak pertama ini. Di sisi lain, Johnny CS juga berhasil mengalahkan para petarung lainnya hingga membuat LaRusso sedikit khawatir. Satu demi satu petarung lainnya LaRusso hadapi hingga dia sedikit demi sedikit mendapatkan kepercayaan dirinya dan momentum terbaiknya. Tapi di satu titik LaRusso terus mendapatkan cedera dari pertarungan-pertarungan dia sebelumnya, hingga dia perlu diperban di perutnya. Babak semifinal pun dimulai, dia harus melawan petarung terkuat kedua dari dojo tersebut. Tapi naas karena cara licik guru dojo tersebut untuk melukai lawannya, dia menyuruh muridnya untuk mencederai LaRusso dan membiarkannya menang. LaRusso pun melanjutkan perjuangannya ke babak final karena lawannya telah didiskualifikasi. Tapi karena tendangan tadi, LaRusso pun dilarikan ke ruang perawatan dan wasit memberikan waktu 15 menit kepada LaRusso kembali ke arena atau dia didiskualifikasi. Di bilik perawatan, LaRusso meminta bantuan Mr. Miyagi untuk membantu meringankan kesakitannya agar dapat bertarung lagi di arena. LaRusso dengan kaki terpincang-pincang, dia kembali ke arena untuk melawan Johnny. Dengan semangat yang dia miliki, LaRusso berhasil meraih 2 poin awal dari pertandingannya dengan Johnny Lawrence. Tapi kemudian Chris, guru Johnny, meminta timeout agar dapat memberikan saran kepada Johnny untuk mengincar kaki LaRusso yang terluka. Pertandingan pun kembali dimulai dan kali ini Johnny berhasil mendapatkan 2 poin dari teknik bertarungnya yang kotor. LaRusso yang terus menahan rasa sakit di kakinya terus berusaha melawan dan Johnny walaupun dia terseok-seok. Hingga pada akhirnya di ujung pertandingan ini, LaRusso mengeluarkan jurus yang telah dilihatnya dari Mr. Miyagi. Dia mengeluarkan kuda-kuda bangonya dan langsung menghajar Johnny dengan tendangan depannya, hingga Johnny pun terkapar di matras. LaRusso pun akhirnya menjadi pemenang di turnamen All Valley ini. Seluruh penonton pun bersorak-sorak menyambut pemenang baru. Dia pun juga mendapatkan respek dari Johnny, dan film pun berakhir sampai di sini. Bagaimana akhir dari cerita film Karate Kid kali ini? Semoga kalian suka dengan cerita yang saya bawakan kali ini. Jika kalian ada request film yang akan saya bawakan selanjutnya, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami dan sampai jumpa di cerita menarik lainnya.